Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan peradaban Islam di Indonesia. Pertama, sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Wahyu Laila Agustina, dengan NIM 207-2055. Yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia dan berdirinya kerajaan-kerajaan yang akan dipresentasikan oleh Widra Dwi Anggraini dengan NIM 207-2056. Dan yang terakhir, perkembangan peradaban Islam di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Yunia binti Maulida dengan NIM 207-2057. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dilatar belakangi oleh hubungan perdagangan dan perniagaan antara Indonesia dan sekitarnya dengan negeri Arab atau bangsa Arab, yang merupakan suatu jalinan hubungan sejarah yang telah terbentuk berabad-abad jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Berabad-abad sebelum itu, kota-kota di Yaman telah mempunyai hubungan perdagangan luas dengan negeri-negeri lain. Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, bangsa Arab terus-menerus mengadakan hubungan perdagangan yang luas di luar negeri. Bangsa Arab merupakan wirausahawan perantara antara Eropa dengan negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh, yakni Cina dan Jepang. Perdagangan inilah yang menjadi latar belakang masuknya Islam yang pertama di Indonesia. Adanya perdagangan dan perniagaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Indonesia berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok, melalui lautan dan jalan menuju benua Amerika dan Australia. Selain itu, tanah Indonesia memiliki tanah yang subur, yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Oleh karena itulah, tidak diherankan jika masuknya Islam di Indonesia terjadi tidak terlalu jauh dari zaman kelahirannya. Kedatangan Islam pertama di Indonesia tidak identik dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia. Mengingat bahwa pembawa Islam ke Indonesia adalah para pedagang. Bukan misi mereka untuk mendirikan kerajaan dan berlari ke dunia politik. Mereka tidak berambisi melangsungkan berdirinya kerajaan Islam. Lagi pula, di Indonesia pada zaman itu sudah ada kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang banyak sekali jumlahnya dan berkekuatan besar. Jadi, masa tenggang antara kedatangan orang Islam pertama di Indonesia dengan berdirinya kerajaan Islam pertama adalah sangat lama. Ada beberapa teori yang tersebar tentang masuknya Islam yang pertama ke Indonesia, yaitu ada 4 teori. Yang pertama, teori Arab, kedua, teori Persia, dan yang ketiga, teori Gujarat, yang terakhir, teori Cina. Baik, kita akan mengupas satu demi satu dari keempat teori tersebut. Yang pertama, teori Arab. Menurut teori ini, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk Selat Malaka pada waktu itu.
Hubungan pedagang Arab dengan Kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak, Zabai, atau Sribusa. Lain dikemukakan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dalam bukunya yang berjudul Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu. Dan mayoritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Abdullah bin Nuh juga sependapat dengan beliau. Tak hanya itu, Buya Hamka mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Senada dengan pendapat Hamka, teori yang menyatakan bahwa Islam berasal dari Mekah dikemukakan oleh Anthony Jones. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir yang datang ke Kepulauan Indonesia. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-7 ini adalah catatan dari dinasti Tang yang berjudul Sejarah Dinasti Tang, menyebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusih atau Barus, pantai barat Sumatera. Kedua adalah teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husein Jayadiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Dan teori ini muncul pada pertengahan abad ke-12 Masehi. Alasan lain yaitu karena kerajaan Islam pertama di Indonesia bernama Pasai, berasal dari kata Persi, ditambah dengan kenyataan bahwa orang Islam Indonesia sangat hormat kepada keturunan Sayyid atau Habib yang mengaku sebagai keturunan Hasan dan Husain putra Ali bin Abi Thalib yang telah saya jelaskan awal tadi. Selanjutnya adalah teori Gujarat. Islam masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Mokwete melihat ada kesamaan batu nisan Malik Al-Saleh dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi ini adalah catatan Marco Polo yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292. Di sana disebutkan bahwa terdapat Perlak yang merupakan kota Islam. Yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini masuk pada Indonesia yaitu pada abad ke-9 Masehi. Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Dan di teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara,
khususnya Palembang pada abad ke-9, yang menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Selanjutnya, yang terakhir adalah saluran Islamisasi. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang pertama mendapat pengaruh Islam adalah daerah Indonesia bagian barat. Daerah ini merupakan jalur perdagangan internasional sehingga pengaruh Islam dapat dengan cepat tumbuh di sana. Di daerah ini berkembang beberapa pusat kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh. Dari sini kemudian Islam menyebar ke kota-kota pelabuhan yang ada di Indonesia seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Lalu bagaimanakah cara persebaran Islam itu bisa ke seluruh Indonesia? Dengan cara apakah hal itu dapat terjadi? Yang pertama yaitu dengan adanya perdagangan. Kondisi geografis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan membuat wilayah kepulauan Indonesia menjadi daerah pertemuan antara pedagang yang satu dengan yang lainnya. Tidak hanya orang-orang lokal, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang. Secara umum, Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang melalui perdagangan itu mungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Mula-mula, mereka berdatangan di tempat-tempat pusat perdagangan dan kemudian di antaranya ada yang bertempat tinggal, baik untuk sementara waktu maupun untuk menetap. Dan lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan-perkampungan. Perkampungan inilah yang disebut dengan perkampungan golongan pedagang muslim dari negeri-negeri asing yang diberi nama pekojan. Saluran Islamisasi yang kedua adalah melalui pernikahan. Selain perdagangan, penyebaran Islam dilakukan melalui pernikahan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Saluran Islamisasi ini melalui perkawinan, yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi yang juga merupakan bagian yang erat berjalin dengan Islamisasi. Jalinan ini baik kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya ditemukannya Badat Tanah Jawi tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang kelak menjadi Raja Demak bernama Raden Patah. Demikian juga Badat Cirebon yang disebutkan seorang ulama bernama Maulana Ishak yang berhasil menyembuhkan Raja Blambangan, menikah dengan Putri Blambangan dan melahirkan putra bernama Raden Paku yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Yang ketiga adalah melalui jalur tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Jalur tasawuf ini yaitu proses Islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya, bahkan ajaran agama yang ada, yaitu agama Hindu, ke dalam ajaran Islam. Dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam, sehingga mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat setempat.
Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Mansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Selanjutnya adalah melalui pendidikan. Para ulama, guru, dan kiai menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Dengan demikian, setelah para santri itu menerima ilmu-ilmunya, mereka kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan yang dapat menyebarkan ajaran agama di desanya tersebut. Selanjutnya adalah saluran kesenian. Saluran islamisasi ini melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat, ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Ada Masjid Kuno Demak, Sendang Dhuwur Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Tak hanya itu, penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni wayang kulit yang disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang, sehingga akhirnya dapat menarik rakyat masuk agama Islam. Yang terakhir adalah saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak para rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik inilah sangat membantu tersebarnya Islam di daerah Nusantara. Itu tadi adalah mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widra Dwi Anggraini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Indonesia dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Sebelum Islam datang, di Indonesia telah berkuasa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Di antaranya, ada kerajaan terbesar yang menguasai dan mengendalikan pulau-pulau di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya di sekitar Palembang, Sumatera Selatan, Singasari, dan selanjutnya yaitu Majapahit. Pada abad ke-7 Masehi, Islam belum menyebar luas secara merata ke seluruh Nusantara, karena pengaruh agama Buddha masih memegang peranan di Kerajaan Sriwijaya, terutama dalam kehidupan sosial, politik, perekonomian, dan kebudayaan. Pada abad ke-13 Masehi, kerajaan ini memasuki masa kemunduran. Dalam kondisi seperti ini, pedagang-pedagang Muslim memanfaatkan politiknya dengan mendukung daerah-daerah yang muncul dan menyatakan diri sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Mereka tidak hanya membangun perkampungan pedagang yang bersifat ekonomis, tetapi juga membentuk struktur pemerintahan yang dikehendaki. Misalnya, Kerajaan Samudra Pasai abad ke-13 muncul karena dukungan komunitas Muslim. Juga tidak terlepas dari melemahnya kondisi politik Kerajaan Sriwijaya yang kurang mampu mengendalikan dan menguasai daerahnya. Sementara itu, di Kerajaan Majapahit setelah Patih Gajah Mada meninggal dunia dan Hayam Wuruk, situasi politik Majapahit goncang dan terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Bersamaan dengan melemahnya Majapahit,
Islam di Jawa mendapatkan posisi yang menguntungkan, sehingga di bawah bimbingan spiritual Sunan Kudus, Demak akhirnya berhasil menggantikan Majapahit sebagai kerajaan pusat. Islam sebagai agama yang memberikan corak kultur bangsa Indonesia dan sebagai kekuatan politik yang menguasai struktur pemerintahan sebelum datangnya Belanda dapat dilihat dari perkembangan peradaban Islam di berbagai wilayah di Nusantara dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yang pertama, Kerajaan Perlak. Menurut Muhammad Samsu, kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kerajaan Islam Perlak dan berdirinya pada abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Menurut Al-Hazmi, pada tahun 172 Hijriah, sebuah kapal layar telah berlabuh di Bandar Perlak membawa angkatan dakwah di bawah pimpinan Nahkoda Khalifah yang baru datang dari Teluk Kambai, Gujarat, pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah. Kerajaan Perlak diproklamasikan menjadi sebuah kerajaan Islam dan Sayyid Abdul Aziz dilantik menjadi rajanya dengan gelar Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Nahkoda Khalifah ini diduga oleh Al-Hazmi berasal dari keturunan Bani Khalifah yang berasal dari Jazirah Arab. Angkatan dakwah yang dipimpin oleh Nahkoda Khalifah berjumlah 100 orang, yang terdiri dari orang Arab, orang Persia, dan orang Hindia. Mereka ini menyiarkan Islam pada penduduk setempat dan keluarga istana. Salah seorang dari mereka adalah Sayyid Ali dari suku Quraisy yang menikah dengan seorang putri yaitu Makdum Tansuri, salah seorang anak dari Meorah Perlak yang bernama Syahir Nui. Dari perkawinan ini lahirlah Sayyid Abdul Aziz, putra campuran Arab Perlak yang kemudian setelah dewasa pada tahun 225 Hijriah dilantik menjadi raja dari kerajaan Islam Perlak yang pertama. Yang kedua, Kerajaan Pasai. Kerajaan Islam Pasai atau Kerajaan Samudra di daerah Aceh berdiri pada abad ke-10 Masehi dengan rajanya yang pertama Meorah Silu yang memerintah Samudra Pasai pada tahun 650 sampai 688 Hijriah. Hal ini menunjukkan bahwa beliau keturunan raja Islam, yaitu Makdum Sultan Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat. Bukannya seorang yang beragama Hindu kemudian diislamkan oleh Syekh Ismail seperti cerita dongeng. Syekh Ismail adalah seorang ulama dari Mekah. Adapun sistem pendidikan yang berlaku di zaman Kerajaan Pasai sebagai berikut. 1. Materi pendidikan dan pengajaran agama di bidang syariat ialah fikih mazhab Syafi'i. 2. Sistem pendidikan secara non-formal berupa majelis taklim dan halaqah. 3. Pejabat pemerintahan merangkap sebagai tokoh ulama. 4. Biaya pendidikan bersumber dari negara. Samudra Pasai berada di puncak kejayaannya ketika masa pemerintahan Sultan Ahmad Bahiyan Shah Malik Zahir pada tahun 727 sampai 750 Hijriah atau 1326 sampai 1345 Masehi. Dari Perlak dan Pasai inilah dakwah Islam disiarkan ke negeri Malaka, Minangkabau, dan Jawa Timur. Yang ketiga, Kerajaan Aceh. Di saat Kerajaan Pasai mengalami kemunduran, di Malaka berdiri sebuah kerajaan yang diperintah oleh Sultan Muhammad Shah. Namun, kerajaan ini pun tidak bisa bertahan lama setelah mengalami masa keemasan, yaitu ketika Sultan Muzaffar Shah memerintah. Sesudah itu, kerajaan tersebut terus mengalami kemunduran. Sultan tidak mampu menguasai pengaruh dari luar. Kerajaan Aceh Darussalam yang diproklamasikan pada tanggal 12
Dzulqa'dah 916 Hijriah menyatakan perang kepada buta huruf dan buta ilmu. Hal ini merupakan tekad yang kuat sejak berabad-abad yang lalu. Proklamasi Kerajaan Aceh Darussalam tersebut adalah hasil peleburan Kerajaan Islam Aceh di belahan barat dan Kerajaan Islam di Samudra Pasai di belahan timur. Putra Sultan Abidin Samsusah diangkat menjadi raja kerajaan dengan gelar Sultan Alauddin Ali Muqayyadsah. Sultan-sultan Aceh sangat mencintai ilmu dan ulama dari luar negeri, maka apapun bangsanya ia mendapat tempat yang istimewa di Aceh ini. Di Kerajaan Aceh, pendidikan Islam dikembangkan pada lembaga pendidikan, di antaranya 1. Balai Seutia Hukama merupakan lembaga ilmu pengetahuan, tempatnya berkumpulnya para ahli, para ulama, dan cendekiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Balai Seutia Ulama merupakan jabatan pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, Balai Jamaah Himpunan Ulama merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran membahas persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, Kerajaan Siak. Islam diperkirakan masuk pada abad ke-12. Ini dapat dilihat pada peninggalan kuburan bertahun 1128 Masehi yang bercorak Islam, yaitu kuburan Nizamuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Daulah Fatimiyah. Dalam majalah yang diterbitkan oleh Balai Pustaka diceritakan tentang 4 penyiar Islam dari negeri Arab yang berperan atas tersebarnya Islam ke wilayah ini. Mereka adalah Syekh Abdullah Al-Qudusi, Syekh Utsman bin Sahabuddin, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Aidrus, dan Syekh Husin bin Al-Gadri. Syekh Utsman bin Sahabuddin adalah seorang ulama yang alim dengan akhlak yang tinggi dan menyiarkan Islam di daerah Riau. Karena tertarik dengan akhlak seorang alim, maka Sultan menikahkan beliau dengan Teuku Embung Badariyah yang merupakan putri kerajaan Siak. Maka anak cucu dari Syekh Utsman dan Teuku Embung Badariyah ini yang menjadi sultan-sultan di Riau sejak Sultan ke-7 hingga berakhirnya Kesultanan Siak, karena menyerahkannya ke pangkuan Republik Indonesia ketika perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, Minangkabau. Sejalan dengan ekspansi Aceh tersebut, masuk pulalah agama Islam dengan cepat dan pesat ke daerah pesisir Samudra Barat, terutama di kota-kota pelabuhan yang penting seperti Pariaman, Tiku, Padang, Indrapura, Painan, Salido, dan lain-lain. Salah seorang murid Syekh Abdul Rauf Singkil yang bernama Syekh Burhanuddin pada tahun 1600 mulai mengajar agama di Ulakan. Murid-murid Syekh Burhanuddin banyak sekali yang datang menuntut ilmu agama dari negeri-negeri Minangkabau. Murid-muridnya inilah kemudian menyiarkan Islam di Minangkabau. Syekh Burhanuddin berasal dari Sintuk yang terletak tidak jauh dari Ulakan. Sesudah ia mengajar di Sintuk, kemudian beliau pergi ke Ulakan untuk mengajar agama Islam, dan di sana ia mendirikan surau tempat murid-muridnya belajar agama Islam. Pada abad ke-17, Islam sudah merata tersebar di Minangkabau, bahkan rajanya pun sudah memeluk agama Islam, yaitu Raja Alam Alif. Yang keenam, Kerajaan Sriwijaya atau Sumatera Selatan. Islam masuk ke bumi Sriwijaya pada abad ke-7. Dalam buku sejarah Cina disebutkan bahwa dinasti Tang menceritakan tentang utusan Tace atau sebutan untuk orang Arab ke Kalingga pada tahun 674 Masehi. Karena Sriwijaya sering dikunjungi pedagang Arab dalam jalur pelayaran, maka saat itu merupakan proses awal Islamisasi atau permulaan perkenalan masyarakat dengan Islam. Apalagi dengan adanya cerita Cina di zaman dinasti Tang tersebut bahwa telah ada kampung Arab Muslim di pantai barat Sumatera pada tahun 674 Masehi.
Khusus untuk Sumatera Selatan, masuknya Islam ke sana selain disiarkan oleh bangsa Arab sebagai pedagang utusan dari Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, juga oleh pedagang Sriwijaya sendiri yang berlayar ke negara-negara Timur Tengah. Yang ketujuh, Jawa. Islam masuk ke Jawa dibawa oleh saudagar-saudagar Arab, Persia, dan Gujarat, daerah pantai yang terlebih dahulu dimasukinya. Kemudian, melalui perkawinan yang membentuk keluarga Islam, barulah Islam tersebar ke daerah pedalaman. Islam untuk pertama kali masuk di Jawa pada abad 14 Masehi, dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim dengan keponakannya bernama Mahdun Ishaq yang menetap di Gresik. Beliau adalah orang Arab dan pernah tinggal di Gujarat. Pada zaman itu yang berkuasa di Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Lalu, salah seorang raja Majapahit bernama Sri Kertabumi mempunyai istri yang beragama Islam bernama Puteri Cempa. Kejadian tersebut sangat berfaedah bagi dakwah Islam. Kemudian, Putri Cempa itu melahirkan putra bernama Raden Patah, yang selanjutnya menjadi raja Islam yang pertama di Jawa. Munculnya kerajaan Islam yang pertama itu bukan disebabkan agresi agama Islam terhadap agama Hindu dan Buddha yang dipeluk oleh kerajaan Majapahit, tetapi disebabkan kelemahan dan kehancuran Majapahit dari dalam setelah wafatnya Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Raden Patah yang bergelar Sultan Alam Shah Akbar pada dasarnya melanjutkan warisan ayahnya Kertabumi dan menyelamatkannya dari kehancuran total karena perang saudara yang berkepanjangan. Kertabumi tidak dibunuh tetapi diboyong ke Demak. Dakwah Islam di Jawa semakin memperoleh bentuknya yang lebih mantap dengan adanya pemimpin yang disebut Wali Songo atau 9 tokoh pemimpin dakwah Islam di Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Wali memiliki makna pemimpin atau penguasa dan orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan para wali songo kalau ditinjau dari kepribadian dan perjuangan dakwahnya memang termasuk kekasih Allah. Sedang ditinjau dari tugas dan fungsinya dalam kerajaan Demak, mereka adalah para penguasa pemerintahan. Oleh karena itu, mereka mendapat gelar sususuhan, yaitu sebagai penasihat dan pembantu raja. Dengan demikian, maka sasaran pendidikan dan dakwah Islam meliputi rakyat umum dan kalangan pemerintahan. Yang kedelapan, Madura. Islam masuk ke daerah Sumeneb dan sekitarnya di masa pemerintahan Panembahan Mandakraka. Ada dua alasan para sejarawan menduga demikian, yaitu 1. Panembahan Mandakraka menikah dengan Nyai Ketel, seorang putri cucu Gunung Giri. Kedua, makamnya di desa Mandaraga Keles, Ambuten nampak bercorak Islam. Arya Kuda Panole yang setelah menjadi penguasa daerah Sumeneb pada tahun 1415 Masehi bergelar Pangeran Setyodiningrat III masuk Islam karena pengaruh ulama yang disebut Sunan Padusan. Sunan Padusan adalah seorang ulama keturunan Arab yang nama Jawanya adalah Raden Bandara Diwiryopodo. Sunan Padusan mula-mulanya tinggal di Padusan, kemudian menikah dengan putri dan Pangeran Setyodiningrat III, lalu pindah ke Batu Putih. Sunan Pakunataningrat adalah sultan dari Kesultanan Sumeneb. Disebut dalam sejarah bahwa ulama Arab yang datang dan berdakwah di sana di masa Sultan Pakunataningrat adalah 1. Syekh Abdurrahman Al-Baiti. Beliau berasal dari Hadramaut, lalu belajar di Mekah dan menjadi guru bahasa Arab di lingkungan Istana Kesultanan Sumeneb. 2. Syekh Umar Baharudin, seorang ahli arkeologi. 3. Syekh Ibnu Ahmad Bafaqih, lahir di Al-Shir, Hadramaut, dan menetap selama 25 tahun di Sumeneb. Yang ke-9, Maluku.
Islam masuk di Maluku dibawa oleh mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dan juga dari Malaka. Raja Maluku yang pertama masuk Islam adalah Sultan Ternate bernama Marhum pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi atas pengaruh Maulana Husain, saudagar dari Jawa. Ulama ini sangat pandai membaca Al-Quran dengan suara merdu dan menarik, sehingga penduduk yang mendengarnya jadi tertarik. Sebagian penduduk diajarkan membaca Al-Quran, diharuskan membaca 2 kalimat syahadat, sehingga semenjak itu mulailah penduduk masuk Islam. Raja Maluku yang terkenal di bidang pendidikan dan dakwah Islam ialah Sultan Zainul Abidin, tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Dakwah Islam di Maluku menghadapi 2 tantangan, yaitu yang datang dari orang-orang yang masih menganut animisme dan dari orang Portugis yang mengkristenkan penduduk Maluku. Yang ke-10, Sulawesi. Kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam adalah Kerajaan Kembar Goa Talo tahun 1605 Masehi. Rajanya bernama Malingkang Daeng Manyonri yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Abdullah Awalul Islam. Menyusul di belakangnya Raja Goa bernama Sultan Alauddin. Dalam waktu 2 tahun seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Mubalik Islam yang berjasa di sana adalah Abdul Qadir Khatib Tunggal dengan gelar Datuk Ribandang. Datuk Ribandang berasal dari Minangkabau. Seorang Portugis bernama Pinto pada tahun 1544 menyatakan telah mengunjungi Sulawesi dan berjumpa dengan pedagang-pedagang Islam dari Malaka dan Patani. Menurut Matulada, ulama-ulama yang datang dari Minangkabau dan Jawa maupun orang Arab diundang oleh penguasa daerah untuk menyebarkan Islam. Agama Islam yang telah kuat di Sulawesi Selatan itu menjalar masuk di Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu ke Bima atau Sumbawa dan Lombok, dibawa oleh pedagang-pedagang Bugis. Sumbawa dikuasai Kerajaan Goa pada tahun 1616 Masehi. Yang ke-11, Kalimantan. Islam mulai masuk di Kalimantan pada abad ke-15 Masehi dengan cara damai, dibawa oleh mubalik dari Jawa, Sunan Bonang dan Sunan Giri, mempunyai santri-santri dari Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri ketika berumur 23 tahun pergi ke Kalimantan bersama saudagar Kamboja bernama Abu Hurairah. Perkembangan Islam mulai mantap setelah berdirinya kerajaan Islam di Bandar, masih di bawah pimpinan Sultan Suryansah tahun 1540 Masehi, bergelar Pangeran Samudra dan dibantu oleh Patih Masih. Pada tahun 1710 Masehi di Kalimantan terdapat seorang ulama besar bernama Syekh Arsad Al-Banjari dari desa Kalampayan yang terkenal sebagai pendidik dan mubalik besar. Kemudian Sultan Tahmidillah mengangkat Syekh Arsad sebagai mufti besar kerajaan Banjar. Ia mendirikan pondok pesantren di kampung dalam pagar. Sistem pengajian kitab agama di pesantren Kalimantan sama dengan sistem pengajian kitab di pondok pesantren di Jawa, terutama cara menerjemahkannya ke dalam bahasa daerah. Salah seorang pejuang Islam lain dari Kalimantan Selatan ialah Pangeran Antasari, cucu dari Pangeran Amir, putra Sultan Tahmidillah I. Pangeran Antasari melawan Belanda untuk membela agama Islam dan tanah air. Ia diberi gelar oleh rakyat sebagai Khalifah Amirul Mukminin. Demikian penjelasan perkembangan Islam di Indonesia dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. C. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Islam datang di Indonesia dengan membawa peradaban baru yang memiliki corak keislaman secara khusus. Beberapa untuk peradaban Islam mewarnai kehidupan dan pemikiran masyarakat Islam di Indonesia. Menurut Amin, peradaban Islam berkembang di Indonesia melalui beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, sistem birokrasi keagamaan. Oleh karena penyebaran Islam di Indonesia pertama-tama dilakukan oleh para pedagang, pertumbuhan komunitas Islam bermula di berbagai pelabuhan penting di Sumatera, Jawa, dan pulau lainnya. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama berdiri juga di daerah pesisir. Demikian halnya dengan Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Cirebon, Ternate, dan Tidore.
Keberadaan ulama sebagai penasihat raja terutama dalam bidang keagamaan juga terdapat di kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Di Demak, penasihat Raden Fatah. Raja pertama Demak adalah para wali, terutama Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga. Bahkan di samping berperan sebagai guru agama dan mubalik, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah juga langsung berperan sebagai kepala pemerintahan. Di Ternate, Sultan dibantu oleh sebuah badan penasihat atau lembaga adat. Pada umumnya, badan ini beranggotakan sekelompok ulama yang selain menjadi penasihat badan peradilan juga memberi nasihat kepada raja apabila ia melanggar peraturan. Adapun di samping sebagai penasihat raja, para ulama juga duduk dalam jabatan-jabatan keagamaan yang memiliki tingkat dan istilah berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pada umumnya disebut qadhi. Birokrasi keagamaan juga berlangsung di beberapa kerajaan Islam seperti di Kesultanan Demak di Jawa. Semasa menjadi Raja Sultan Fatah diangkat oleh para wali songo sebagai Raja Demak dengan gelar Senopati Cimpur Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Demikian pula yang berlaku di Kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung bergelar Sultan Agung Hayagrakusuma Sayyidin Panatagama Khalifatullah ing Tanah Jawi. Kedua, peran para ulama dan karya-karyanya. Penyebaran dan pertumbuhan kebudayaan umat Islam Indonesia terutama terletak di pundak para ulama. Paling tidak ada dua cara yang dilakukan. Pertama, membentuk para kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalik ke berbagai daerah yang lebih luas. Cara ini dilakukan di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan pesantren di Jawa, Daya di Aceh, dan Surau di Minangkabau. Kedua, melalui karya-karya terbesar dan dibaca di berbagai tempat yang jauh. Karya-karya tersebut mencerminkan perkembangan pemikiran dan ilmu-ilmu keagamaan di Indonesia pada masa itu. Tokoh ulama pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi yang terkemuka yang berasal dari Fansur atau Pansur, Sumatera Utara. Karyanya terkenal berjudul Asarul Arifin fi Bayan ila Suluk wa At-Tauhid, suatu uraian singkat tentang sifat-sifat dan inti ilmu kalam menurut teologi Islam. Karya yang bersifat mistik atau tasawuf adalah syair perahu. Karya-karya lain diantaranya adalah syair burung, pingai, syair dagang, syair Jawi, syarah al-Asyikin. Selanjutnya, Syamsuddin al-Sumatrani adalah murid Hamzah Fansuri. Syamsuddin mengarang buku berjudul Mir'atul Mukminin atau Cermin Orang Beriman pada tahun 1601 Masehi. Buku itu berisi tanya jawab tentang ilmu kalam dan juga beberapa buku lainnya. Selanjutnya, Nuruddin Al-Raniri, berasal dari India, keturunan Arab Quraisy Hadramaut. Ia tiba di Aceh pada tahun 1637 Masehi. Al-Raniri dikenal sebagai orang yang sangat giat membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karyanya yang sudah diketahui dengan pasti berjumlah 29 buah yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu fikih, hadis, akidah, sejarah, tasawuf, dan sekte-sekte agama. Di antara karyanya adalah Al-Sirat Al-Mustaqim, berisi uraian tentang hukum, Bustan Al-Salitin, berisi sejarah dan tuntunan bagi para penguasa dan raja, dan Asrar Al-Insan fi Ma'rifati Al-Ruh wa Al-Rahman yang merupakan karya dalam ilmu kalam. Karya Al-Raniri mencerminkan pemikirannya yang tidak sejalan dengan pemikiran Hamzah Fansuri yang menganut faham wujudiyah. Ia berusaha melenyapkan pemikiran Hamzah Fansuri tersebut. Selanjutnya, pada abad ke-19, pemikiran tasawuf mulai bergeser ke pemikiran fikih seperti tergambar dalam karya-karya ulama pada masa itu. Di antara para ulama yang produktif menulis adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menulis kitab Sabilul Muhtadin, sebuah kitab fikih dan kitab perukunan Melayu. Selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Rifai dari Kalisalak, Bantang yang menulis banyak buku di antaranya Husnul Mathalib, Asnal Maqasid, Jam'ul Masail, yang umumnya membahas usuluddin, fikih, dan tasawuf. Selanjutnya, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama dari Banten yang tinggal di Arab hingga wafatnya dan memperoleh gelar sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz atau penghulu ulama Hijaz, menulis tidak kurang dari 41 buah kitab yang menyebar di berbagai wilayah dunia Islam termasuk di Indonesia. Beberapa karya antara lain Nihayatuz Zain, Safinatun Najah, Nuruz Zalam.
Selanjutnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, yang juga sangat produktif menulis. Salah satu tulisannya yang terkenal adalah Izharul Zahlil Kazibin fi Tasyabuhim Bisadikin, yang berisi tantangan terhadap ajaran tarekat. Selanjutnya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, berasal dari keturunan Arab Yaman. Ayahnya Syekh Abd Al-Jalil bin Syekh Abd Al-Wahhab Al-Madani, berhijrah ke kota Palembang pada penghujung abad ke-17 Masehi. Ia menjabat mufti di wilayah keadaan 1700 pada 1700 Masehi. Setelah kembali ke Palembang, dia menikah dan dianugerahi seorang putra yang diberi nama Abdus Somad. Karya-karya Abdus Somad cukup banyak, khususnya dalam masalah sufistik. Apabila Ahlussunnah wal Jamaah dan tasawuf Sunni kemudian berhasil memantapkan kedudukan dan pengaruhnya di Indonesia, tokoh yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan tersebut adalah Abdus Somad. Karya Abdus Somad antara lain Zuhrah al-Murid fi Bayan Kalimah at-Tauhid, Nasihah al-Muslimin wa Tazkirah al-Mu'minin fi Fadail al-Jihad fi Sabilillah, Tuhfah al-Raghibin fi Bayan Haqiqah Iman al-Mu'mina wa ma yufsidu fi Riddah al-Murtadin. Selanjutnya Syekh Shaleh Darat, yang menulis beberapa karya dalam bahasa Arab Jawa. Karya-karya Shaleh Darat antara lain kitab tafsir Faidur Rahman, kitab Majmu'asi Syariat Al-Kaifiyat lil Awam atau fikih, kitab Munjiat Matik Saking Ilya Ulumuddin, kitab Al-Hikam atau terjemah dari Hikam. Selanjutnya Syekh Mahfud At-Tairmisi, seorang ulama yang berasal dari Temas Pacitan. Mahfud adalah seorang ulama yang sebagaimana Nawawi Al-Bantani menjadi ulama kenamaan di Mekah. Mahfud adalah seorang penulis yang sangat produktif, berasal dari pesantren Temas Pacitan. Sedemikian produktifnya sehingga ia menyelesaikan karya dalam bidang ilmu hadis, yaitu Minhaj Zawi an-Nazar, sebuah penjelasan yang cukup rinci atas Manzumat Ilm al-Asar karya Abd ar-Rahman As-Suyuti dalam waktu 4 bulan 14 hari. Selanjutnya Syekh Ihsan Al-Jampasi Al-Qadiri, berasal dari Jambes Kediri. Syekh Ihsan adalah penulis kitab Sirajut Thalibin atau Pelita Para Pencari, terdiri dari 2 jilid syarah atas kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali. Karya lainnya adalah Manahijul Imdad, syarah atas Irsyadul Ibad Syekh Zainuddin Al-Malibari setebal 1000 halaman, dan Tashhirul Ibarat atau kitab ilmu falak. Yang terakhir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dikenal sebagai seorang ulama pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang dan pendiri NU. Kiai Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai seorang ulama penulis buku-buku berbahasa Arab. Di antara karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab adalah Al-Durarul Muntasyirah fi Mas'alati Tis'a Asyarah, Al-Tibyan fi Al-Nahyi an Muqata'at Al-Arham. Ketiga, corak bangunan arsitektur bangunan-bangunan Islam di Indonesia berbeda dengan yang terdapat di dunia Islam lainnya. Hasil-hasil seni bangunan pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia antara lain Masjid Kuno Demak, Masjid Agung Cipta Rasa Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten Baitur Rahman di Aceh, Masjid Ampel di Surabaya, dan daerah-daerah lainnya. Masjid-masjid itu menunjukkan keistimewaan dalam denahnya yang berbentuk persegi 4 atau bujur sangkar dengan bagian kaki yang tinggi serta pejal. Atapnya bertumpang 2, 3, 5 atau lebih, dikelilingi parit atau kolam air di bagian depan atau sampingnya yang berserambi. Bagian-bagian lain seperti mihrab dengan lengkung pola kalamakara, mimbar yang mengingatkan ukiran-ukiran pola teratai, mustaka atau memolo menunjukkan seni-seni bangunan tradisional yang telah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan Islam. Beberapa bangunan arsitektur Islam di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dengan mengadaptasi budaya sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam arsitek Masjid Qudus, di mana menaranya yang masih mencitrakan bangunan model budaya Jawa Hindu. Arsitektur semacam ini secara jelas memperlihatkan perpaduan antara budaya Hindu dan budaya Islam. Keempat, lembaga pendidikan Islam.
Lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah berkembang dalam beberapa bentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren yang terbesar di berbagai pelosok. Lembaga pesantren dipimpin oleh seorang ulama atau kiai. Untuk tingkat lanjutan, tidak ada kurikulum yang jelas pada lembaga ini. Kemajuan seseorang penuntut sangat ditentukan oleh kerajinan, kesungguhan, dan ketekunan masing-masing. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa mengembangkan pesantren sebagai lembaga kaderisasi tenaga dakwah yang akan meneruskan perjuangan agama Islam. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Badan Komite Nasional Pusat pada Desember 1945 mengajukan agar pendidikan madrasah diteruskan. Badan ini juga mendesak pemerintah agar memberikan bantuan kepada madrasah. Demikianlah beberapa sekolah agama Islam didirikan oleh Departemen Agama. Sementara itu, perguruan Islam swasta dalam bentuk lain masih berjalan. Adapun bentuk lembaga pendidikan Islam swasta adalah sebagai berikut. Pertama, pesantren di Indonesia klasik, seperti telah disebutkan. Kedua, madrasah diniyah atau sekolah agama, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri pada usia sekolah. Pelajaran berlangsung di dalam kelas, di waktu sore pada sekolah dasar dan menengah. Ketiga, madrasah-madrasah swasta biasanya mata pelajaran dan sistem pengajarannya sama dengan madrasah negeri. Berkenaan dengan perguruan tinggi Islam, kaum muslimin di Indonesia sejak awal sudah berpikir untuk membangunnya. Universitas Islam Indonesia (UII) adalah perguruan tinggi Islam pertama yang memiliki fasilitas-fasilitas non-agama. Dengan demikian, UII dapat memberi contoh tentang perkembangan Universitas Islam di Indonesia. UII bermula di awal tahun 1945 di saat Masyumi memutuskan untuk mendirikan sekolah tinggi Islam di Jakarta. Sebuah panitia persiapan di bawah pimpinan Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama, mengerjakan rencana pelaksanaannya. Pada mulanya lembaga ini didirikan untuk melatih ulama-ulama yang berpendidik baik, yaitu orang yang telah mempelajari Islam secara luas dan mendalam, dan memperoleh standar pengetahuan umum yang memadai seperti yang dituntut oleh masyarakat. Dengan bantuan dari pemerintah penduduk Jepang, lembaga ini dibuka pada 8 Juli 1945 di Jakarta. Tidak lama setelah itu, lembaga ini ditutup karena gedung-gedung dikuasai oleh pasukan sekutu dan dibuka kembali 10 April 1946 di Yogyakarta. Mula-mula ada dua jenis kursus yang dibuka, yaitu ilmu agama dan ilmu masyarakat. Pada November 1947, lembaga ini diubah menjadi universitas dengan 4 fakultas, yaitu Syariah, Hukum, Pendidikan, dan Ekonomi. Pada 22 Januari 1950, sejumlah pemimpin Islam mendirikan sebuah universitas di Solo, dan 20 Februari 1951 kedua universitas Islam di Yogyakarta dan di Solo disatukan dengan nama Universitas Islam Indonesia atau UII, yang sejak itu memiliki cabang di dua kota tersebut. Setelah itu mulai banyak muncul perguruan tinggi dan universitas Islam. Perguruan tinggi Islam yang khususnya terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian Kementerian Agama pada tahun 1950. Pada 12 Agustus 1950, Fakultas Agama di UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah, dan pada 26 September 1951, secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1960 didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang juga berada di bawah pengasuhan Kementerian Agama. IAIN ini terus berkembang pesat. Pada tahun 1992, terdapat 14 IAIN di seluruh Indonesia dengan fakultas lebih dari 100, bermula dari Jakarta dan Yogyakarta. Pada awal tahun 1980-an dibuka program Pasca Sarjana IAIN, dan beberapa tahun kemudian IAIN Alauddin Ujung Pandang dan IAIN Ar-Rarini Aceh, IAIN Wali Songo Semarang, IAIN Sunan Ampel Surabaya juga membawa program yang sama. Sekarang beberapa IAIN telah berkembang menjadi Universitas Islam Negeri atau UII seperti di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kelima, organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Pertama, Al-Jam'iyat Al-Khairiyah. Organisasi yang lebih dikenal dengan nama Jam'iyat Khair ini didirikan di Jakarta pada 17 Juli 1905. Anggota organisasi ini mayoritas orang-orang Arab. Dua bidang kegiatan yang sangat diperhatikan oleh organisasi ini ialah
1. Pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar. 2. Pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi. Bidang yang kedua ini sering terhambat karena kekurangan biaya dan juga karena kemunduran khilafah, dengan pengertian tidak seorang pun dari mereka yang dikirim ke Timur Tengah memainkan peranan yang penting setelah mereka kembali ke Indonesia. Kedua, Syarikat Islam. Syarikat Islam atau SI mula-mula awalnya adalah Serikat Dagang atau SDI yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1905 di Solo. Ada yang mengatakan bahwa SDI mula-mula didirikan pada tahun 1911 Masehi. Kemudian pada tahun 1912 Masehi, SDI berubah menjadi Syarikat Islam atau SI yang diprakarsai oleh Hos Cokroaminoto, Abdul Muiz, Haji Agus Salim, dan lain-lain. Ketiga, Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 Masehi bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atas saran yang dianjurkan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen. Keempat, Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama, adalah organisasi massa Islam yang didirikan oleh para ulama pesantren di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Di antara para tokoh ulama yang ikut mendirikan NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Maksum Lasem, dan beberapa kiai lainnya. Kelima, Jamiatul Wasliyah. Jamiatul Wasliyah adalah suatu organisasi Islam yang diresmikan pendirinya pada 30 November 1930 Masehi, didirikan di Medan yang dipelopori oleh para ulama terkemuka di Medan. Para ulama yang ikut mendirikan Jamiatul Wasliyah antara lain Ismail Banda, Abdurrahman Syihab, M. Arsyad Tahir Lubis, Adnan Nur, Haji Syamsuddin, Haji Yusuf Ahmad Lubis, Haji Ahmad Malik, dan Ahmad Aziz Effendi. Al-Irsyad Al-Islamiyah. Al-Irsyad adalah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1913 oleh orang-orang keturunan Arab di bawah pimpinan Syekh Ahmad Syirkati, seorang ulama asal Sudan. Al-Irsyad bergerak terutama di dalam bidang pendidikan dan dakwah. Tujuan utama dari sekolah atau madrasah Al-Irsyad untuk mempermahir bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ketujuh, Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. Persatuan Tarbiyah Islamiyah PERTI didirikan pada 20 Mei 1930 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh sejumlah ulama terkemuka di Minangkabau di bawah pimpinan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. PERTI memiliki bidang usaha dalam bidang pendidikan dan dakwah. PERTI pernah terjun di bidang politik praktis sebagai partai politik. Ke-8, Persatuan Islam Persis. Persatuan Islam Persis adalah organisasi massa Islam yang didirikan oleh para ulama yang beraliran pembaharu di Bandung pada 12 September 1923. Para ulama pendiri Persis antara lain Kiai Haji Zamzam dan Ahmad Hasan. Persis merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pembaruan, usaha, terutama membasmi bid'ah, khurafat, tahayul, taklid, dan syirik di kalangan umat Islam, memperluas tabligh dan dakwah Islam. 9. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau Dewan Dakwah. Dewan Dakwah Indonesia didirikan oleh M. Nasir dan beberapa tokoh Islam berhaluan pembaharu di Jakarta. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia merupakan organisasi dakwah yang banyak berjasa dalam bidang dakwah di perkotaan, baik melalui dakwah pengajian maupun berbagai aktivitas dakwah lain seperti penerbitan baik buku atau majalah. Berbagai tokoh lainnya yaitu Dr. Anwar Harjono, Haji Bukhari Tamam, dan lain-lain. 10. Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Majelis Ulama Indonesia MUI didirikan pada 26 Juli 1975. Lembaga ini bertugas memberikan fatwa dan nasihat seputar masalah keagamaan dan kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan pemerintahan dalam menjalankan pembangunan. Pengurusnya terdiri dari beberapa tokoh Islam dari berbagai organisasi yang ada. Tokoh-tokoh Islam yang pernah menjadi pengurus MUI antara lain Profesor Dr. Hamka, Kiai Haji Syukri Ghazali, Kiai Haji Hasan Basri, Profesor Kiai Haji Ali Yafi, Dr. Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud. 11. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
atau ICMI adalah organisasi para cendekiawan Muslim di Indonesia yang didirikan oleh para cendekiawan atas dukungan birokrasi pada tahun 1990. Penggagasnya antara lain Profesor Dr. B.J. Habibie yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada pemerintahan era Orde Baru. Di samping organisasi Islam yang disebutkan di atas, sebenarnya masih terdapat berbagai organisasi Islam lainnya, baik yang bersifat nasional maupun lokal, yang bergerak dalam bidang dakwah Islamnya. Semua organisasi tersebut memiliki andil dan kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan dakwah Islamnya di negeri Indonesia tercinta ini. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Gabungan Usaha-Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam atau GUPI, Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA, Darud Dakwah Wal Irsyad atau DDI, Badan Kota Majelis Taklim atau PKMT, Forum Umat Islam atau FUI, Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA, Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI, dan lain-lain.